Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita hancurkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih berkenan memberikan banyak nikmat pada kita sehingga kita bisa beribadah kepadanya dengan lebih baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah bekerja keras dengan harta, kedudukan, bahkan nyawa demi menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin ini hingga sampai pada kita hari ini, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kultum singkat tentang syukur. Syukur dalam aplikasinya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama kita mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Syukur dalam agama adalah sebagaimana yang dijabarkan oleh Ibnu Qayyim. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberikan nikmat. Kalau kita mau melihat fenomena kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini, kita akan mendapati bahwa salah satu akar masalah dari kekacauan tadi adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia dan jauh dari mengingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Syukur ada 3 macam, yaitu 1. Syukur dengan hati. Syukur dengan hati yang mengerti bahwa segala nikmat itu dari Allah, sesuai firman Allah, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya, dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu minta pertolongan. 2. Syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan adalah dengan cara memperbanyak pujian kepadanya, dan selalu memperbaharui nikmat yang diterimanya. Maksudnya adalah dengan banyak mengucapkan hamdalah, karena langkah pertama dan utama dalam bersyukur, lafaz alhamdulillah termasuk yang paling baik diucapkan secara lisan. Nabi bersabda, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal kebaikan. 3. Syukur dengan anggota badan. Syukur dengan semua anggota badan, yaitu semua anggota badan menjalankan amal-amal soleh. Semua anggota badan, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, tidak digunakan untuk mengerjakan maksiat, akan tetapi hendaklah digunakan untuk menjalankan berbagai amal dan kebajikan, dan perkara yang diridhoi Allah, dan mencegah dari perkara yang dimurkai Allah, serta tidak mengalokasikan nikmat-nikmat tersebut pada tempat-tempat yang mengundang kutukan dan azab Allah. Seseorang belum dikatakan bersyukur kepada Allah melainkan apabila kenikmatan yang diperolehnya itu digunakan untuk sesuatu yang disenanginya, bukan yang disenangi itu untuk kemanfaatan zatnya Allah sendiri, tetapi justru kemanfaatan hamba-hambanya belaka. 3 dimensi syukur. Syukur bisa dikatakan sempurna bila telah memenuhi 3 kriteria, yaitu 1. Mengetahui semua nikmat yang Allah berikan, seperti nikmat iman, Islam, ketaatan dalam menjalankan perintahnya, sehingga benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung senantiasa hadir dalam hatinya, dengan meyakini bahwa kesuksesan dan segala untuk kemewahan semua berasal dari Allah. Kita hanya diberikan pinjaman sementara di dunia. 2. Mengungkapkan rasa syukur dalam bentuk puji seperti alhamdulillah, asyukurillah, atau ucapan lainnya yang memiliki arti yang sama. 3. Nikmat Allah yang ada, bukan untuk dirasakan sendiri melainkan untuk berbagi dengan orang lain, seperti sedekah, infak, dan menolong fakir miskin. Itu semua kita lakukan agar kita selamat dari ujian dan amanah yang kita hadapi di dunia, sehingga kelak harta, tahta, dan kekayaan kita menjadi penolong besok pada hari penghitungan amal di Yaumil Masyar nanti. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172, isinya seperti ini. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar. Ayat di atas jelas memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa saja yang Allah beri. Seorang khalifah, Umar bin Khattab, pernah berkata tentang syukur ini, seperti juga yang pernah Rasulullah SAW katakan bahwasanya urusan seorang muslim itu selalu baik, apakah ia sedang tertimpa musibah atau sedang dalam keadaan senang. Kemudian apa yang membuat urusannya selalu baik?
Jawabannya adalah, apabila ia ditimpa musibah, ia bersabar, dan apabila ia ditimpa kesenangan atau kenikmatan, ia bersyukur. Jadi, sebenarnya tidak ada yang rugi bila seorang menjadi muslim, karena dalam setiap keadaan ia mempunyai pilihan sikap yang Allah ridhoi, yaitu dengan bersyukur atau bersabar. Mengenai ini, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkannya urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Ciri-ciri orang yang tidak bersyukur adalah dia selalu merasa kurang dengan apa yang Allah beri kepadanya, selalu merasa bahwa Allah tidak adil dalam memberikan rezeki, dan lain-lain. Sifat seperti ini hendaknya kita hindari sebisa mungkin, karena apapun yang terjadi pada kita, Allah lah yang berkehendak dan yang mengaturnya. Jelas bagi kita, pelajaran yang dapat kita petik yaitu untuk selalu bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga mendapatkan azab dari Allah. Saya kira cukup sampai di sini kultum singkat tentang syukur ini. Semoga kita bisa mengamalkan dan mengaplikasikan syukur ini dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.